Melanggar adat istiadat suku Dayak bukan hanya sekadar melanggar norma, tetapi juga bisa mendatangkan konsekuensi yang mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding. Seperti dituturkan akun TikTok Pesona Borneo, ada seorang pria bernama Bambang yang baru saja tiba dan merantau ke Kalimantan. Konon, Bambang diduga belum memahami sepenuhnya adat istiadat dan kepercayaan di desa Dayak Kenyah. Selama sebulan tinggal di desa Kalimantan Utara, dia dan teman-temannya kebetulan menyukai makanan ekstrim seperti daging buaya, yang sudah biasa mereka konsumsi di kota, misalnya sate buaya. Suatu hari, saat merantau ke desa, mereka ingin sekali makan daging buaya. Ketika sedang berwisata di salah satu sungai, mereka melihat seekor anak buaya berjemur di tepi sungai. Mereka tampak gembira dan berkata, "Wah, ada makanan nih," kata Bambang. Bambang kemudian berpikir untuk menangkap dan memotong anak buaya tersebut, khawatir jika tidak diambil, buaya itu bisa menjadi gangguan. Bambang kemudian mencari alat pukul atau benda tajam untuk menangkap buaya itu. Mereka memegang kaki dan tangan anak buaya tersebut, lalu membawanya ke daratan tanpa sepengetahuan warga desa. Mereka membawa buaya tersebut jauh dari desa, kebetulan mereka tinggal di asrama milik perusahaan. Anak buaya itu dikurung selama kurang lebih 24 jam di dalam gudang sebelum mereka memutuskan untuk memotongnya. Namun yang terjadi setelah itu, Bambang tiba-tiba bertingkah seperti orang kerasukan. Bahkan dia bertingkah seperti seekor buaya. Teman-teman yang melihat Bambang seperti itu panik, mereka pun pergi ke desa dan memanggil seorang ibu dari warga desa. Mereka menceritakan semua kejadian kerasukan Bambang. Saat dibawa ke hadapan ibu, Bambang kembali bertingkah seperti buaya, membuka baju, dan berbicara dalam bahasa Dayak Kenyah. Ternyata Bambang kerasukan induk buaya yang anaknya dikurung dan akan dimakan. Berikut kita akan mendengar dan menonton cuplikan video mengenai kesaksian dari salah satu tokoh masyarakat Dayak Kenyah. Dia kerasukan, dia bilang minta tolong selamatin anak saya. Tapi karena kami tidak tahu dan tidak ada yang lihat juga bahwa mereka ada ambil anak buaya itu, jadi kami nggak tahu nolongnya kemana nih, gitu. Jadi si ibu tadi cuma ngasih tahu kalau dia sempat kerasukan induk buaya yang minta tolong anaknya diselamatin, itu aja. Nah setelah itu keesokan harinya si Bambang dan teman-temannya ini motong anak buaya itu. Mereka belah perutnya, terus dipotong-potong yang tadinya mau mereka jadikan santapan mereka. Nah sebelum mereka jadikan santapan, di situ mereka ngerasa panas banget, Mang. Badan mereka kayak panas banget, kayak butuh air, pengen berendam aja gitu. Jadi mereka nggak jadi masak itu daging buaya, tapi mereka udah potong. Nah mereka bilang ya sudah, nanti aja kita simpan dulu, kita makan yang ada dulu. Mereka simpanlah daging buaya yang mereka potong itu. Kemudian pas mereka tidur malamnya, keesokan harinya si Bambang itu kerasukan, Mang. Pagi-pagi banget sekitar jam 7-an lah, dia itu kerasukan induk buaya itu. Dia sambil berjalan seperti buaya merayap, dan dengan buka baju dia itu telah bulat seperti buaya. Dia mencari air, Mang. Dia berusaha mencari air di mana ada air seperti orang kerasukan. Dia kerasukan buaya itu, terus teman-temannya heran lah, ini kenapa gitu, kok tiba-tiba kayak buaya gitu kan. Dan kebetulan orang ini kan bukan orang Kenyah, Mang. Orang ini orang di luar Kalimantan yang nggak sama sekali bisa bahasa Kenyah. Pas kerasukan itu dia menggunakan bahasa Kenyah, Mang. Dia menggunakan bahasa Kenyah sama teman-temannya. Kurang lebih dialognya kayak gini, Mang. Ikem malah anak kayak ikem kumania, ikem mutun nusa. Jadi ake ubak inu ya ikem tikia, ake tikikam. Jadi kurang lebih kayak gitu, Mang. Apa itu artinya kira-kira? Dia bilang kayak, kalian ngambil anak saya, padahal saya tidak mengganggu kalian. Apa yang kalian buat ke anak saya akan lakuin itu ke kalian. Nyawa harus dibilang nyawa. Itu yang diucapkan oleh ibu buaya itu pas dia kerasukan.